Jemaat yang dikasihi Tuhan, hingga saat ini kita masih menghadapi pandemi COVID-19. Namun demikian, kita tetap dapat merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus, baik secara offsite ataupun online di tempat kita masing-masing. Kita bersekutu dalam sukacita mensyukuri kasih Tuhan yang besar yang telah mengutus anaknya yang tunggal menyelamatkan seluruh umat manusia. Dalam sukacita itulah kami menyampaikan selamat hari Natal, mari bersukacita sebab juru selamat kita sudah datang. Selamat hari Natal bagi Amang dan Inang Parhaldo kami. Dengan rendah hati, kita satukan hati untuk bersekutu dengan Tuhan Yesus yang lahir. Agar sukacita sempurna, kita bernyanyi sudah tiba hari raya. Dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa dari Yesus Kristus, Tuhan kami yang telah lahir di Bethlehem, kami puji namamu yang kudus itu, karena engkau telah melawat kami, umatmu. Engkau telah memindahkan kami dari kegelapan ke dalam terang, dan memperdamaikan kami dengan engkau, sehingga kami dapat hidup dalam persekutuan dengan engkau. Hati kami penuh sukacita karena kebaikan-Mu. Terimalah ucapan syukur kami yang telah engkau kunjungi dalam diri anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kristus saja dari surga turun dalam dunia, Bunda Maria melahirkan Juru Selamat dunia.
Dengarkanlah hukum Tuhan yang tertulis dalam Efesus 5 ayat 2. Dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Marilah kita meminta kekuatan dari Tuhan untuk dapat melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Amin. Marilah kita memperhadapkan hidup kita pada kasih Tuhan yang besar kepada kita. Melalui kelahirannya ke dunia ini, kita meneliti perbuatan kita yang tidak seirama dengan kasih dan pengorbanannya. Sepatutnya kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita di hadapannya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang mengasihi, Maha Kasih, Engkau telah menyatakan dirimu kepada kami melalui kelahiran anak-Mu ke dunia ini, agar kami percaya terhadap pemeliharaanmu kepada kami, khususnya di tengah pandemi COVID-19 ini. Namun terkadang kami meragukan pemeliharaanmu dalam hidup kami, terlebih ketika kami menghadapi pergumulan dan kesusahan. Sehingga kami terkadang bersungut-sungut hingga jatuh pada keputusasaan. Engkau datang ke dunia berkorban untuk kami, memberikan teladan, supaya kami membuka diri membantu orang yang layak dibantu. Tetapi acap kali kami tertutup, tidak tergerak oleh belas kasihan, memperhatikan keberadaan sesama kami, khususnya yang terdampak karena pandemi COVID-19. Padahal firman-Mu sudah memanggil kami berbelas kasihan, sama seperti Engkau yang penuh belas kasihan. Baharuilah hati kami, agar hati dan perbuatan kami dibaharui, agar kami dapat meneladani pengorbanan-Mu di dalam hidup kami, sehingga semakin nyata bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kami, apapun yang terjadi dalam hidup kami. Dengarlah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa,
melainkan beroleh hidup yang kekal. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Amin. Firman Tuhan yang ditetapkan pada perayaan Natal ini tertulis dalam Yesaya 62 ayat 6 sampai 12. Di atas tembok-tembokmu, hai Yerusalem, telah kutempatkan pengintai-pengintai sepanjang hari dan sepanjang malam. Mereka tidak akan pernah berdiam diri. Hai kamu yang harus mengingatkan Tuhan kepada Sion, janganlah kamu tinggal tenang. Dan janganlah biarkan dia tinggal tenang sampai ia menegakkan Yerusalem dan sampai ia membuatnya menjadi kemasyhuran di bumi. Tuhan telah bersumpah demi tangan kanannya, demi tangan kekuatannya. Sesungguhnya aku tidak akan memberi gandummu lagi sebagai makanan kepada musuhmu. Dan sesungguhnya orang-orang asing tidak akan meminum air anggurmu yang telah kau hasilkan dengan bersusah-susah. Tetapi orang yang menuainya akan memakannya juga dan akan memuji-muji Tuhan. Dan orang yang mengumpulkannya akan meminumnya juga di pelataran-pelataran tempat kudusku. Berjalanlah melalui pintu-pintu gerbang. Persiapkanlah jalan bagi umat. Bukalah jalan raya. Singkirkanlah batu-batu. Tegakkanlah panji-panji untuk bangsa-bangsa. Sebab inilah yang telah diperdengarkan Tuhan sampai ke ujung bumi. Katakanlah kepada putri Sion, sesungguhnya keselamatanmu datang. Sesungguhnya mereka yang menjadi upah jerih payahnya ada bersama-sama dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Orang akan menyebut mereka bangsa kudus, orang-orang tebusan Tuhan, dan akan disebut yang dicari,
kota yang tidak ditinggalkan. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Sukacita yang ceria ku beritakan padamu, Juru Selamat manusia telah lahir bagimu. Kemuliaan bagi Allah dan damai-damai bagi seluruh dunia, bagi semua manusia yang berkenan padanya. Malam itu kelihatan bintang indah cemerlang, menyinari kegelapan di hati yang gelap. Kemuliaan bagi Allah dan damai-damai bagi seluruh dunia, bagi semua manusia yang berkenan padanya. Kita satukan hati kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom, selamat Natal bagi kita semuanya, jemaat Tuhan yang masih mengikuti ibadah perayaan Natal melalui kanal YouTube HKBP Tanjung Priuk di tempatnya masing-masing. Firman Tuhan yang menyapa kita di pesta Natal hari ini tertulis di dalam Lukas 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Bapak Ibu semuanya dapat mengikuti di tempat masing-masing. Saya akan membacakannya bagi kita semuanya. Demikianlah firman Tuhan. Kelahiran Yesus. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri.
Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Betlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Yesus Kristus, ada sebuah cerita. Ada 3 pohon yang sedang berbincang-bincang. Pohon yang pertama, dia berkata kepada teman-temannya demikian, "Suatu hari nanti, batang dari pohon saya ini akan dijadikan sebuah tempat perhiasan yang sangat indah. Di atas saya nanti akan diletakkan perhiasan-perhiasan yang mahal, yang sangat indah. Itulah yang akan saya dapatkan," katanya. Kemudian temannya yang lain, pohon kedua, pun berkata demikian. "Aku pun juga nanti demikian. Nanti batang dari saya ini akan dijadikan sebuah kapal persiar yang hebat, yang mewah. Saya akan pergi dari suatu tempat ke tempat yang lain." Tidak mau kalah, pohon yang ketiga pun demikian. Dia menyampaikan kepada teman-temannya, "Aku pun nanti demikian. Saya akan dijadikan sebuah rumah yang sangat besar, yang sangat mewah. Nanti saya bisa menjadi tempat untuk melindungi orang-orang," katanya. Tetapi Bapak Ibu yang terkasih, tidak berapa lama kemudian pohon yang pertama diambil. Namun dia tidak menjadi seperti apa yang dia bayangkan tadi. Pohon pertama yang dia pikirkan dia akan menjadi sebuah tempat perhiasan yang mewah, pada kenyataannya dia menjadi sebuah tempat kecil. Tempat untuk tempat makanan hewan-hewan. Tempat untuk makanan domba, tempat untuk makanan kuda, tempat untuk makanan sapi. Dia merasa kecewa. Kenapa tidak seperti apa yang dia harapkan? Pohon yang kedua pun demikian. Yang dia harapkan dia menjadi sebuah kapal pesiar yang mewah, namun pada kenyataannya dia hanya menjadi sebuah kapal kecil yang reot. Kapal kecil yang sangat tidak diharapkan oleh orang untuk dinaiki. Kemudian pohon yang ketiga pun demikian. Yang dia harapkan dia menjadi sebuah rumah yang sangat besar, bak istana, tetapi pada kenyataannya kayu dari pohon itu hanya parkir di sebuah tempat, tidak dipergunakan untuk apapun. Jemaat yang terkasih, mungkin kita semuanya sudah sering mendengarkan ilustrasi cerita demikian. Tetapi yang ingin saya sampaikan pada kita, pohon pertama tadi yang dia berharap dia menjadi sebuah tempat perhiasan, tetapi hanya menjadi tempat kecil untuk makanan hewan. Inilah yang menjadi tempat Yesus lahir di kandang domba. Yesus lahir di sebuah kandang, dan tempat dari makanan hewan itulah menjadi tempat palungan Yesus ketika Yesus sang juru selamat harus lahir ke dunia ini. Yang kedua, pohon yang berharap menjadi sebuah kapal pesiar, itulah ternyata kayu dari pohon itu yang dijadikan untuk tempat para murid Yesus bersama Yesus ketika Yesus mengajari mereka di atas danau, di atas sebuah perahu. Dan pohon yang ketiga yang tidak dijadikan apa-apa, itu akhirnya dijadikan untuk alat menyalibkan Yesus. Kayu yang terparkir itu dijadikan oleh orang-orang yang berdosa untuk menghukum, membunuh, menyalibkan Yesus Kristus sang juru selamat. Apa kaitannya cerita tadi dengan khotbah kita hari ini? Kalau kita baca di dalam Lukas 2 ayat yang ke-7, dikatakan di situ, "Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan." Dibungkus di dalam lampin,
dibaringkan di dalam palungan kayu yang kedua tadi. Kayu yang pertama tadi. Jemaat yang terkasih, kalau kita melihat suasana Natal, kita melihat bagaimana suasana Natal di gereja kita. Lampu, hiasan, dekorasi. Bahkan kalau kita pergi ke mall, kita juga melihat bagaimana megahnya berdiri sebuah pohon Natal dengan berbagai pernak-pernik hiasan. Lagu-lagu Natal berkumandang. Begitu banyak baju-baju yang dijual bernuansa-nuansa Natal. Orang-orang sampai saat ini mungkin masih ada juga yang mengirimkan kartu Natal sebagai ungkapan sukacita, menyampaikan sukacita Natal kepada orang-orang lain. Begitu juga di WA kita masing-masing, Bapak Ibu semuanya, kita pasti akan melihat begitu banyaknya video-video yang menunjukkan bagaimana ucapan-ucapan Natal itu kita sampaikan kepada orang-orang lain. Kor Natal berkumandang di tengah-tengah gereja, dekorasi di rumah-rumah kita, di tempat-tempat di pinggir jalan, ingin menunjukkan bagaimana sukacita Natal itu betul-betul harus bisa dirasakan kepada orang-orang lain, semua orang yang ada di sekitar kita. Tetapi kalau kita baca di dalam Lukas 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7, sangat tidak sesuai dengan apa yang terjadi. Itu sangat kontradiktif dengan suasana kemeriahan Natal yang kita rasakan saat ini. Yesus dikatakan sang juru selamat, anak Allah itu ternyata dia lahir bukan di sebuah hotel yang mewah, bukan lahir di sebuah rumah sakit yang sangat elit, tidak. Tetapi dia lahir di sebuah kandang. Yesus lahir bukan di atas tempat tidur seperti kita, tetapi di sebuah alas, tempat yang betul-betul sangat hina. Melalui cerita dalam perikop ini ingin digambarkan oleh si Lukas bagaimana kelahiran Yesus Kristus itu menunjukkan solidaritas Tuhan, solidaritas anak Allah terhadap kita manusia yang berdosa ini. Kelahiran Yesus itu bukan tentang kemeriahan, tetapi tentang sebuah kesederhanaan, bahkan bisa dikatakan sebuah kehinaan dan kemiskinan. Dikatakan di ayat yang terakhir tadi, tidak ada tempat bagi mereka di dalam penginapan. Kenapa bisa demikian? Kalau tadi kita baca di dalam Lukas 2 ayat yang pertama, pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh semua warga untuk mendaftarkan dirinya. Pun demikian bagi Maria dan Yusuf. Mereka juga ingin mendaftarkan diri mereka. Akhirnya mereka harus berjalan karena ada sensus penduduk yang dilakukan oleh Kaisar Agustus. Dan dikatakan juga tadi di ayat yang kedua, inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Nah, mengapa dikatakan tidak ada tempat baginya? Yang pertama, karena orang-orang semuanya pada pulkam. Kita tahu ya Bapak Ibu, kalau dikatakan pulkam, pada pulang kampung. Karena ada sensus penduduk, semua orang yang merantau harus pulang ke rumahnya supaya mereka bisa mendaftarkan dirinya. Sama seperti dulu ketika kita mau mendaftarkan EKTP, elektronik KTP. Semua orang-orang yang dari perantauan harus balik ke daerahnya, tempat dia tinggal, tempat dia lahir, supaya mereka bisa mendaftarkan elektronik KTP. Pun demikian mereka ingin sensus penduduk, supaya mereka bisa terdaftar namanya, keluarganya. Nah, inilah alasan kenapa tidak ada tempat baginya. Penginapan semua itu penuh, karena orang-orang sedang pada mudik pulang kampung ke daerah itu. Kemudian kenapa tidak ada tempat baginya? Alasan yang kedua adalah ini rencana iblis. Supaya juru selamat dunia itu yang akan lahir itu tidak jadi lahir. Kalau bisa ketika di dalam perjalanan Maria dan Yusuf dari Nazaret ingin ke Bethlehem, ketika di tengah jalan iblis berharap mudah-mudahan saja si Maria itu keguguran di tengah jalan. Kenapa bisa pemikiran demikian? Kita bayangkan Bapak Ibu semuanya.
Jarak dari Nazaret sampai ke daerah Bethlehem itu 114 km kalau tidak salah hitung-hitungannya. Mereka berjalan, bahkan kadang-kadang kalau keledai yang mereka tumpangi tidak kelelahan, Maria duduk di atas keledai tersebut. Jadi ini sebuah cara bagaimana Sang Juru Selamat itu tidak usah jadi lahir ke dunia. Seperti apa yang sudah dinubuatkan oleh Yesaya di dalam khotbah di hari Minggu tanggal 19 Desember kemarin. Inilah cara bagaimana supaya Sang Juru Selamat tidak jadi datang. Tidak jadi lahir untuk menebus dosa-dosa kita orang yang hina ini. Kemudian alasan yang ketiga, kenapa Yesus Kristus ditolak? Karena sipata di tengah-tengah ngulutta, hita mamereng jolma, kita melihat orang hanya dari tampilan luar saja. Ido ubain adong istilah nama dok, don't judge book from the cover. Kita jangan menilai orang, menghina orang hanya tampilan dari luarnya saja. Masih di dalam kedagingan manusia, ketika melihat seseorang itu berpakaian biasa-biasa saja, tidak ada emas di tangan atau di badannya, mungkin orang tidak mau menyambutnya. Ketika pakaiannya biasa-biasa saja hadir ke dalam sebuah gereja, dia tidak diperdulikan dan dia turehon. HP mulu hala nama make baju na jeges yang bagus, perhiasan di mana-mana, kita selalu memberikan begitu banyak sekali hormat. Karena apa? Karena manusia masih melihat rupa. Pun begitu para pemilik penginapan. Orang-orang yang datang menginap mungkin saja mereka naik kuda, naik onta. Keledai adalah lambang kesederhanaan, bahkan bisa dikatakan lambang kemiskinan. Yusuf dan Maria datang dengan membawa keledai. Pemilik penginapan melihat tidak ada sesuatu hal yang bisa diharapkan, tidak ada sesuatu hal yang bisa menguntungkan mereka. Akhirnya pemilik penginapan berkata, tidak ada tempat, yang ada hanya sebuah kandang. Inilah tempat orang-orang yang kaya raya datang dengan menggunakan kuda ataupun unta. Itulah yang dijadikan, yang diberikan kepada Yusuf dan Maria. Andai saja ketika itu Yusuf dan Maria mempergunakan onta ataupun kuda, bisa saja pemilik penginapan akan berusaha sekecil apapun tempat itu akan diupayakan untuk diberikan kepada Maria dan Yusuf. Tetapi tidak, karena manusia masih hanya melihat apakah ada keuntungan yang bisa saya dapatkan ketika saya memberi bantuan pertolongan kepada manusia. Itu ada beberapa alasan kenapa Yesus akhirnya ditolak, tidak ada tempat bagi mereka. Oleh sebab itu jemaat yang terkasih, melalui khotbah Natal hari ini, meskipun Yesus ditolak pada saat itu, meskipun tidak ada tempat bagi Yesus, tetapi sesungguhnya ingin disampaikan kepada kita melalui khotbah Natal ini adalah Yesus ditolak pada waktu itu tidak ada tempat baginya, supaya Yesus itu ada di dalam hati kita masing-masing. Ketika Yesus ditolak di berbagai tempat, tetapi kita semua jemaat Kristus yang telah menerima keselamatan dari Kristus, kita menerima Kristus, Sang Juru Selamat itu di dalam hati kita masing-masing. Hingga akhirnya kesederhanaan, solidaritas Sang Juru Selamat yang telah Dia tunjukkan melalui kesederhanaan, kemiskinan dan hinaan itu betul-betul boleh hadir, lahir di dalam diri kita di hari Natal saat ini. Sukacita Natal itu tidak harus dengan sebuah perayaan yang sangat mewah, tetapi sukacita Natal ketika kita bersukacita menerima Yesus Sang Juru Selamat yang telah lahir di dalam diri, hidup, keluarga kita masing-masing. Kemudian yang kedua, meskipun orang lain tidak menganggap bagaimana kehadiran Yesus, tetapi biarlah kita secara kedagingan kita, secara iman kita betul-betul mau berusaha menerima, memberikan tempat yang spesial bagi Yesus di dalam perayaan Natal hari ini. Dan yang ketiga, melalui khotbah hari ini, saya ingin menyampaikan kepada kita semuanya Bapak Ibu yang terkasih, apakah
yang sudah kita rasakan di dalam perayaan Natal hari ini. Melalui 4 minggu Advent, bagaimanakah penantian kita akan kelahiran Kristus? Sudahkah lahir Kristus di dalam hati kita? Sudahkah lahir Kristus Sang Juru Selamat di dalam hidup kita? Melalui khotbah Natal hari ini menjadi perenungan bagi kita semuanya. Biarlah kelahiran Kristus Sang Juru Selamat itu membuat kita hidup di dalam kerendahan hati, membuat kita selalu hidup di dalam solidaritas yang mau membantu sesama kita. Kalau kita lihat di gereja HKBP, di tanggal 25 kita mengumpulkan persembahan ke depan untuk diakoni sosial HKBP. Oleh sebab itu, melalui sukacita kelahiran Kristus, diharapkan bagi kita juga untuk boleh berdiakonia, membantu kepada sesama, memberikan pertolongan kepada orang yang susah, memberikan bantuan kepada orang yang susah, memberikan dukungan, dan tetap kita boleh saling mendoakan kepada seluruh orang. Mari kita doakan, mari kita bantu gereja kita. Gereja HKBP Tanjung Priuk memberikan pelayanan diakonia di tanggal 27 Desember 2 hari yang akan datang. Memberikan bantuan kepada Ama Ina, Nama Balu, memberikan sukacita Natal kepada anak-anak yatim piatu. Biarlah kiranya kita semua boleh memberikan sumbangsi, memberikan sukacita Natal untuk menolong, untuk berdiakonia di tengah-tengah gereja dan pelayanan gereja HKBP Tanjung Priuk. Oleh sebab itu, seluruh jemaat yang terkasih, kita semuanya yang boleh mengikuti kanal YouTube HKBP Tanjung Priuk, marilah kita menunjukkan sukacita Natal dengan kita boleh berdiakonia. Tidak hanya kepada gereja kita, di dalam lingkungan sekitar kita pun kita boleh menunjukkan diakoni sosial kita, membantu sukacita Natal yang kita rasakan itu kita sebarkan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, terlebih orang-orang yang sangat membutuhkan. Amin. Selamat Natal bagi kita semuanya. Sukacita dan damai Natal selalu ada di dalam hati kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk persekutuan kami di sukacita Natal melalui kelahiran Kristus Yesus Juru Selamat kami. Biarlah melalui khotbah ini Yesus yang tidak ada tempatnya diberikan oleh para pemilik penginapan di Bethlehem. Tetapi saat ini Yesus Kristus Juru Selamat dunia yang telah lahir itu boleh selalu hidup di dalam diri kami. Berkati kami semuanya Tuhan, supaya solidaritas Kristus Yesus Juru Selamat itu pun boleh kami terapkan di dalam kehidupan kami. Kami boleh hidup bersolidaritas kepada orang-orang yang ada di sekitar kami. Tuhan, biarlah sukacita Natal yang kami rasakan saat ini boleh menjadi langkah awal bagi kami untuk selalu boleh bersukacita hidup di dalam damai sejahtera Tuhan, melakukan setiap apapun aktivitas kami hari ini sampai di hari esok-esok yang akan datang. Hapuskan segala dosa kami, di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, mudah jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selamanya. Ya Tuhan Allah, Allah yang kekal, tidak berawal dan tidak berakhir, kami puji Engkau atas penggenapan kehendak-Mu yang direncanakan sebelum dunia ini diciptakan. Kuasa iblis tidak mampu menghalangi rencana-Mu. Kehendak-Mu yang kudus tidak terhalang oleh dosa kami, sebab kasih-Mu besar dan tak terselami. Oleh karena itu kami mengucap syukur kepadamu atas penggenapan rencana-Mu dengan mengutus anak-Mu yang tunggal, Tuhan dan Juru Selamat kami, supaya kami dapat dibebaskan dari dosa, maut, dan hukuman, sehingga kami berhenti berbuat dosa. Karena itu kasihanilah kami dan bawalah kami kepada anak-Mu. Jadikan kami menjadi korban persembahan baginya, sebagai upah pengorbanannya dalam penderitaan dan kesengsaraannya yang membebaskan kami, agar kami menjadi miliknya dan dia menjadi milik kami. Ingatkanlah jemaat-Mu pada hari ini, supaya mereka menyadari kebesaran-Mu dan kehadiran anak-Mu menjadi manusia untuk menyelamatkan kami yang berdosa. Ingatkan juga hamba-hamba-Mu agar memberitakan Injil kerajaan-Mu kepada setiap orang, bahwa kemuliaan-Mu telah dinyatakan dan damai sejahtera hanyalah padamu. Bukalah pintu bagi orang yang penyembah berhala dan yang belum mengenal nama-Mu, agar mereka juga datang menerima Tuhan kami Yesus Kristus. Kuasai raja-raja dengan para pembantunya, agar mereka menyadari bahwa Engkau telah mengutus seorang raja dari segala raja dan Tuhan dari segala tuan yang kekal selama-lamanya. Berilah kekuatan bagi mereka yang ada di dalam pencobaan, penghiburan bagi yang berkesusahan, dan kelepasan bagi yang sesat, serta lindungi mereka yang dianiaya karena nama-Mu. Serta berkatilah kami sekalian, baik yang dewasa maupun anak-anak, dalam Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapak Ibu semuanya, terimalah salam dari kami, para Parhalado HKBP Tanjung Priuk. Selamat Natal bagi kita semuanya.
Kiranya kita selalu dalam keadaan sehat dan diberkati oleh Tuhan. Horas, selamat Natal.